kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
Tuhan, saudara-saudara, shalom untuk kita semua dan semoga saudara-saudara di dalam keadaan yang baik-baik. Kita masih di dalam suasana keprihatinan yang melanda dunia ini. Itu sebabnya kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita bagi dunia ini agar kita bisa melaluinya bersama-sama dengan baik. Saudara-saudara, saya yakin bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk tiba di hari ini, yaitu Jumat Agung 2020, yang kita peringati sebagai waktu dan hari di mana Kristus naik ke kayu salib, dia menderita dan dia mati. Dan saudara-saudara, nanti hari Minggu kita akan memperingati tentang kebangkitannya. Bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, bahwa Paskah selalu mengingatkan kita tentang hubungan di antara dua peristiwa penting. Yang pertama adalah tentang kematian Kristus. Paskah tidak mungkin hanya tentang kebangkitan saja, sebab tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Dan saudara-saudara, sebagaimana Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 berkata bahwa sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Paulus sendiri mengingatkan kita, saudara-saudara, ketika dia mengatakan bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara-saudara, tetapi Paskah juga tidak mungkin hanya tentang kematian saja, sebab tanpa kebangkitan maka sia-sialah seluruh pemberitaan Injil. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi Paskah itu pasti merangkum dua peristiwa besar ini, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Dan ini juga yang menyambung di antara hubungan kita sebagai orang Kristen dengan akar Yahudi yang tidak mungkin dihilangkan, saudara-saudara, sebab pada awalnya kekristenan juga merayakan Paskah. Mereka melakukannya dalam dua bagian, yaitu pertama mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan kemudian mereka juga merayakannya pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu tentang kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa hari ini kita benar-benar merasakan dan bisa mengidentifikasi diri kita dengan saudara-saudara kita atau mereka yang orang-orang Israel yang melaksanakan Paskah pertama mereka di Mesir pada masa itu. Kita sudah peristiwa itu mungkin sekitar 3.500 tahun yang lalu, tetapi saudara-saudara, kita pada hari ini berada dalam situasi yang mirip-mirip dengan apa yang mereka lalui. Dalam suasana ketika mereka menyaksikan Tuhan turun dan menghukum Mesir saat itu dengan kematian anak sulung pada rumah yang tidak diberikan tanda darah anak domba di kedua tiang pintu dan di ambang atas pintu mereka. Saudara-saudara, tradisi Yahudi menambahkan sesuatu yang sangat menarik bagi kita semua, yang boleh dibilang bahwa itu adalah memang extra biblical, yaitu keterangan yang di luar dari apa yang dicatat oleh Alkitab, bahwa hanya ada satu dari anak sulung Mesir yang hidup pada waktu itu menurut tradisi orang Yahudi yang selamat dalam peristiwa itu. Orang itu adalah putri Firaun. Karena putri Firaun yang dianggap sangat berjasa karena dia menyelamatkan Musa, saudara-saudara, sehingga tradisi Yahudi menempatkan cerita tentang putri Firaun yang selamat di dalam peristiwa tersebut. Saking mereka sangat menghormati wanita yang telah menyelamatkan Musa di Sungai Nil. Saudara-saudara, putri Firaun pada waktu itu, saya yakin bahwa kalau saudara hitung umurnya waktu Musa diutus oleh Tuhan, usia 80 tahun, ketika ia muncul di hadapan Firaun dan menyampaikan pesan Allah kepada Firaun, saudara-saudara, pastilah saat itu putri Firaun sudah berumur 100 tahun. Tetapi rasa hormat orang-orang Israel pada putri Firaun membuat mereka memasukkan nama putri Firaun yang disebut sebagai Bika atau Bitia, yang berarti anak perempuan Tuhan. Sebagaimana nama itu digunakan di dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saudara-saudara, bukan berarti bahwa nama itu menunjuk atau putri Firaun pada waktu itu yang bernama Bitia itu atau Bika adalah putri Firaun yang telah menyelamatkan Musa pada waktu itu, karena beda umurnya dan beda zamannya. Tetapi saudara-saudara, rasa hormat mereka itu membuat beberapa orang wanita dari orang keturunan Yahudi diberikan nama yang sama untuk mengingat
bahwa ada seorang yang keturunan Mesir yang dipakai oleh Tuhan, yang kemudian nama itu saudara-saudara yang disebut sebagai Bika atau Bitia, yang berarti putrinya Tuhan, the daughter of Yahweh. Saudara-saudara, maksud dari firman Tuhan adalah ketika Musa yang bukan keturunan Mesir dianggap sebagai anak asli bagi putri Firaun, maka di dalam balas kasih Allah kepada putri Firaun, maka disebutlah nama itu Bitia atau Bika, yaitu putri Yahweh atau putri Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah yang kita bisa lihat sedikit dari cerita ini yang indah bagi kita untuk kita juga ketahui. Dan saudara-saudara, semua orang-orang Israel yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita mengalami situasi yang sama dengan orang-orang Israel ketika mereka pada waktu itu, pada hari itu, saudara-saudara, meninggalkan Mesir, dituntun oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Malam itu, saudara-saudara, yang saya bisa katakan, kata firman Allah, bahwa malam itu menjadi malam berjaga-jaga. Dan yang kedua, saudara-saudara, situasinya genting, dan mereka harus dalam posisi yang siap-siap, seolah-olah ada sesuatu yang sangat genting yang harus mereka hadapi dengan segera. Dan mereka, saudara-saudara, bahkan disuruh makan terburu-buru, kata firman Tuhan. Mereka penuh kewaspadaan dan mereka melakukannya hanya di rumah mereka saja, yaitu satu keluarga. Mereka disatukan oleh satu komando, menunggu komando dari Musa. Dan saudara-saudara, they were ready to go. Mereka itu sudah siap untuk berangkat. Dan Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 berkata, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, suasana seperti hari-hari ini adalah suasana yang membentuk yang saya sebut sebagai pull spirit. Jadi sebuah semangat di dalam diri kita kembali ke rumah, menarik diri kita, menarik dari diri kita dari semua kegiatan, jadwal-jadwal kita, dan kita menahan diri. Kita menahan keinginan keluarga kita menahan keinginan anak-anak kita, bahkan kita menahan pengeluaran kita menahan penggunaan stok makanan. Sifatnya adalah menahan, yang saya sebut sebagai pull spirit. Saudara-saudara, pull mentality. Ya, jadi di dalam hati kita ada semacam suasana untuk menarik sesuatu. Saudara-saudara, agak beda dan mungkin berbeda secara radikal dengan push mentality, yaitu suasana hati dan mentalitas mendorong yang telah terbangun selama ini di dalam budaya kerja kita traveling, kita kuliner, dan saudara-saudara, kita bahkan memenuhi mall-mall. Dan situasi waktu beberapa waktu belakangan ini justru sebaliknya, ya, mall kemudian menjadi sepi bahkan tutup. Dan tiba-tiba saja, saudara-saudara, orang mulai memikirkan tentang keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya. Pada dasarnya kita sedang menarik diri. Sampai-sampai, saudara-saudara, saya ingat apa yang dituliskan atau dikatakan oleh Martin Luther. Ketika Martin Luther juga berada di dalam situasi dia mengamati tentang gerak orang-orang Kristen yang banyak sekali menarik dirinya. Di dalam satu keadaan, saudara-saudara, dia mengutip dari Agustinus, dan dia berkata bahwa penangkal terhadap suasana pull spirit, yaitu menarik diri, adalah dengan berkumpul bersama-sama worship. Kita melakukannya secara online. Saudara-saudara, walaupun kita melakukan secara online, tetapi kita masih bisa merasakan bahwa kita menjadi satu, kita terhubung satu dengan yang lainnya. Memang beda kalau kita kumpul secara fisik, tetapi kita harus bisa membiasakan diri. Yang penting bahwa kita terhubung satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, sosial media membantu kita untuk mempertahankan nilai kebersamaan kita sebagai anggota masyarakat. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawa pikiran kita semua untuk merenungkan apa yang mungkin jarang saudara dengar. Saudara telah mendengarkan khotbah tentang Paskah dari berbagai segi, dari berbagai sudutnya. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua dari kalimat di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan malam untuk berjaga-jaga bagi umatnya. Saudara-saudara, budaya Yahudi punya persepsi sendiri tentang malam. Mereka berkata bahwa segala sesuatu dimulai pada waktu matahari terbenam. Ya, dimulainya hari yang baru itu pada waktu matahari tenggelam. Saudara-saudara, kitab Kejadian dimulai dengan kalimat gelap gulita yang menutupi bumi.
Dan juga Alkitab berkali-kali mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-1, jadilah petang, jadilah pagi. Dan itu memberikan indikasi kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka menghitung segala sesuatu yang baru dimulai dari petang, yaitu ketika matahari itu terbenam. Saudara-saudara, sedangkan Yesus memakai pandangan yang lebih modern ketika ia berkata, misalnya di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus juga mengungkapkan di dalam Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara-saudara, jadi perkataan gelap, saudara-saudara, atau malam itu lebih menggambarkan sesuatu yang negatif. Saudara-saudara, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Yang pertama, bahwa malam Paskah itu menjadi malam waktu pembebasan dari Allah. Nah, saudara-saudara, Allah mau bertindak dan kamu harus berjaga-jaga. Jadi memang tentang malam dan pagi atau malam dan siang, saudara-saudara, mungkin pengertiannya lebih diakibatkan oleh perkembangan masyarakat pada waktu itu. Tetapi yang terpenting sebenarnya adalah apa yang terjadi pada malam yang disebut malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan umat-Nya. Saudara-saudara, kalau firman Allah mengatakan bahwa malam berjaga-jaga bagi Tuhan, oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena Allah ingin membuktikan dirinya dan Allah menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang membebaskan. Dan sepanjang sejarah manusia, Allah kita punya reputasi yang tidak akan berubah, yaitu Dia adalah pembebas. He's our deliverer. Saudara-saudara, Ia mempersiapkan, Ia mengangkat dan menetapkan, mengutus nabi, pemimpin untuk satu pekerjaan, yaitu membebaskan umat-Nya. Ia menebus kita, Dia membebaskan kita, Dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara, malam Paskah adalah waktu di mana Allah menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah pembebasan. Dia adalah pembebas bagi kita semua. Dan malam Paskah adalah waktu yang kita sebut sebagai malam penggenapan dari janji Allah. Saudara-saudara, malam berjaga-jaga itu adalah malam yang ditentukan oleh Tuhan bahwa penggenapan dari janji Allah yang Allah nyatakan kepada Abraham dan keturunannya itu mulai digenapi. Dan saudara-saudara, inilah yang harus ada di dalam suasana hati kita kalau kita memahami kalimat yang berkata, malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan umat-Nya. Saudara-saudara, bahwa sifat membebaskan itu ada pada kita. Saya bisa bandingkan dengan ketika Yesus pada masa pelayanannya, saudara-saudara, Dia menunjukkan bagaimana Dia membebaskan umat Allah yang berada di bawah tekanan dari aturan agama yang luar biasa. Kalau boleh dibilang sekarang ini kita sedang melakukan social distancing atau physical distancing. Tetapi Yesus pada waktu itu melakukan yang kita sebut sebagai social attracting. Saudara-saudara, kenapa? Karena ajaran Yesus begitu menarik pada waktu itu, ajaran Yesus begitu membebaskan, Dia mengajar orang lebih daripada guru-guru agama lainnya. Dan saudara-saudara, Ia membebaskan orang. Dan saudara-saudara, Dia membebaskan hati orang. Seperti Bapaknya, sifat Allah sepanjang masa adalah Ia pembebas kita. Hukum rohani pada zaman Yesus dipandang oleh Yesus sebagai hukum yang menindas akhirnya, saudara-saudara. Mengapa saya katakan demikian? Sampai Yesus berkata bahwa bukan manusia untuk sabat, tetapi sabat untuk manusia. Maksud Tuhan adalah bahwa hukum agama atau aturan agama itu bukanlah diberikan untuk menjadi beban besar bagi manusia. Saudara-saudara, yang berdosa tetap berdosa. Saudara-saudara, yang benar rasanya mungkin tetap benar atau makin benar, tetapi tidak ada kepedulian terhadap dari orang benar kepada orang yang berdosa. Yang orang berdosa akan tetap berdosa. Maksud Tuhan adalah mestinya hukum agama itu membebaskan orang dan memerdekakan orang. Kata Yesus, saudara-saudara, kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa jikalau hukum agama yang kita terapkan, aturan agama yang kita terapkan itu menjadi beban bagi kita, saudara-saudara, makin mempersulit hidup, maka mungkin pasti ada yang salah menurut Yesus dengan aturan agama tersebut. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dulu kita berada di bawah kutuk Taurat, tetapi sekarang kita telah dimerdekakan. Dulu kita hidup di bawah kutuk dosa, sakit penyakit, sekarang kita dimerdekakan.
Kemerdekaan, pembebasan adalah tindakan Allah yang pertama-tama dilakukannya waktu Ia menyelamatkan kita. Kita dibebaskan dari ikatan dan kutuk. Bukankah Roma pasal yang ke-6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara, dulu kita berusaha untuk berkenan kepada Allah, tetapi sejak kita dimerdekakannya, kita telah diperkenannya sehingga kita bebas melayani dengan cinta kepada Tuhan. Dulu kita berusaha supaya kita diselamatkan, kita beribadah dan menjaga kesucian supaya kita mendapatkan keselamatan kita. Tetapi dalam anugerahnya, Dia menyelamatkan kita dan membuat kita mensyukuri dengan memberi hidup yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, pembebasan yang dilakukan Allah seperti penyertaan modal di dalam dunia usaha yang membuat kita berlimpah di dalam kesiapan keuangan kita. Saudara-saudara, pembebasan itulah yang membuat kita sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki status yang baru, kita umat tebusan Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, seperti kata Efesus pasal yang ke-1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bayangkan saudara-saudara bahwa dengan pembebasan dilakukan oleh Tuhan yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai malam berjaga-jaga bagi Tuhan, yang melambangkan Tuhan bertindak membebaskan dan memerdekakan kita, saudara-saudara. Kita menjadi hidup baru, kita memiliki hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Karena tindakan Allah itu pada malam Paskah itu, saudara-saudara, yang kita lambangkan dengan kematian Kristus di kayu salib, pengorbanan Kristus di kayu salib, Allah bertindak membebaskan kita. Itu sebabnya Allah malam itu menjadi waktu atau malam berjaga-jaga bagi Allah. Karena Allah di dalam rangka bertindak membebaskan umatnya. Allah bertindak membebaskan kita. Allah bertindak memerdekakan kita. Saudara-saudara, kita menjadi orang yang baru, kita punya kebiasaan yang baru, kita punya pengharapan yang baru. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalimat yang berkata malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan malam berjaga-jaga bagi umatnya. Yang berarti saudara-saudara dari bagian Allah, atau ketika Allah mengatakan malam itu Dia melakukan sesuatu, Dia membebaskan umatnya. Dia menghukum Mesir tetapi Dia membebaskan umatnya. Dan Dia akan menuntun umatnya di dalam sebuah perjalanan rohani yang luar biasa baru. Dan itulah juga yang kita alami di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, Paskah menjadi waktu yang penting bagi kita semua. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan saudara-saudara, bahwa malam Paskah sebagai waktu untuk berjaga-jaga bagi umatnya. Oleh karena umatnya harus siap untuk bergerak. Mereka harus siap untuk keluar, meninggalkan sesuatu. Dan malam itu menjadi waktu di mana mereka akan pulang. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan bahwa Kejadian pasal 50 ayat 24, ketika Yusuf berkata saudara-saudaranya, di bagian akhir dari kehidupan Yusuf, Yusuf berkata, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, dengan kata lain bahwa semua orang atau tokoh di dalam perjanjian lama, pikiran dan hati mereka terpusat kepada tanah perjanjian. Apa yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pada malam itu mengapa mereka harus berjaga-jaga sebagai umat Tuhan? Karena mereka harus mempersiapkan diri mereka ketika komando itu turun. Mereka akan meninggalkan Mesir dan mereka meninggalkan hidup lama mereka. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan terburu-buru kata firman Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Kegentingan itu menunjukkan bahwa tidak ada hal yang lain yang boleh menghalangi mereka. Tidak boleh ada hal yang lain yang akan menghalangi perjalanan yang baru yang mereka harus tempuh, saudara-saudara.
Saudara-saudara, mereka disuruh untuk menyortir mana-mana barang yang perlu dan mana-mana barang yang harus ditinggalkan. Mereka disuruh meminta kepada warga Mesir, waktu itu kata firman Allah, untuk sejenis sangu yang akan mereka bawa. Dan Allah membuat warga Mesir hari itu bermurah hati. Sehingga waktu mereka berangkat, walaupun mereka terburu-buru, tapi mereka berangkat dengan kelebihan dan kemewahan. Saudara-saudara, mereka terburu-buru tetapi mereka bersuka cita. Mereka terburu-buru tetapi mereka pergi dengan sebuah pengharapan yang baru. Nah, oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena Tuhan berjanji membawa mereka pulang ke tanah perjanjian. Tuhan membawa mereka untuk sampai dan tiba di tempat yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, sepanjang hidup kita, Tuhan menyuruh kita untuk memelihara suasana dan pikiran hati seperti ini, yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Titus pasal yang kedua 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Paulus mengatakan, saudara-saudara, bahwa ada satu masa dan waktu yang menjadi pengharapan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Bahkan mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan, yang ditinggal, keluarga yang ditinggal oleh orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, tidak perlu bersedih sampai menjadi seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena Paulus mengatakan kita menantikan masa dan waktunya, saat dan hari itu yang sangat penting bagi kita. Hari yang penuh bahagia, saudara-saudara, yaitu kedatangan Kristus ketika dia muncul di udara untuk menjemput gerejanya orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, itu juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya apa yang menjadi fokus kita sekarang ini? Apa yang mengikat pikiran dan hati kita sekarang ini? Bumi ini, harta milik kita, segala sesuatu. Atau kita masih tetap memelihara seperti perasaan malam itu ketika orang-orang dikatakan malam waktu berjaga-jaga bagi umat Tuhan. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi umat Tuhan. Mereka berjaga-jaga karena mereka harus menunggu komando, saudara-saudara, bahwa mereka akan keluar meninggalkan Mesir. Dan perjalanan mereka, kata firman Tuhan, dilakukan pada malam hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-52 berkata, Paulus menuliskan begini, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ini merujuk kepada apa yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika 4, saudara-saudara. Bahwa ketika nafiri Allah itu atau sangkakala itu berbunyi, saudara-saudara, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang hidup, saudara dan saya, yang kalau Tuhan izinkan kita masih hidup ketika itu terjadi, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Perasaan itu harus ada di dalam hati kita dan kita pelihara. Pikiran itu mesti kita jaga di dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi terlalu asik dengan keadaan dunia ini, dengan apa yang ada, sehingga kita melupakan dasar-dasar iman kita, saudara-saudara, bahwa di atas segala sesuatu Tuhan mengingatkan kita menantikan hari yang sangat penting itu, ketika Tuhan dinyatakan di awan-awan dan gerejanya dijemput, kita semua orang percaya yang mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan kemudian dibangkitkan, dan kita yang masih hidup akan diberikan tubuh yang baru. Saudara-saudara, waktu itu atau hari itu menjadi hari yang luar biasa bahagia, yang kata firman Tuhan, a blessed hope, pengharapan yang penuh kebahagiaan dalam hati setiap orang yang percaya. Kalau begitu, saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan malam berjaga-jaga bagi umatnya. Bagi Tuhan sendiri, dia menunjukkan bahwa malam itu menjadi momen yang sangat penting di mana dia akan bertindak untuk membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Dan itu yang menjadi reputasi Tuhan sepanjang masa, bahwa dia adalah pembebas bagi kita. Dan saudara-saudara, yang kedua bagi umatnya, kita semua sebagai orang-orang yang percaya, pikiran dan perasaan kita harus tetap terjaga.
Saudara-saudara, bahwa kita tidak sampai terperangkap oleh dunia ini, tetapi biarlah kita tetap punya pengharapan tentang tibanya hari itu ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dan gereja Tuhan akan diangkat. Saudara-saudara, pengharapan itu harus ada di dalam hati saudara dan saya. Supaya apa? Kita tidak terjebak asyik dengan dunia ini. Dan apa yang ada sekarang ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi pandemi dari virus yang ganas, saya percaya bahwa Tuhan mengingatkan kita kembalikan hati kita kepada pengharapan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu. Semua yang kita miliki menjadi kurang berarti sekarang ini. Kalau kita bandingkan situasi kita, kalau kita hanya berdoa, Tuhan selamatkan keluarga kami, Tuhan selamatkan saya. Kalau saudara sehat sampai hari ini, saudara bersyukur karena kebaikan Tuhan dan anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Semua yang kita miliki tidak akan berarti ketika kita mulai dihinggapi oleh sakit yang berat dan berjuang untuk mempertahankan hidup ini. Sekali lagi saudara-saudara, serahkanlah hati kita semua kepada Tuhan. Malam itu kata firman Tuhan menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan berjaga-jaga bagi umatnya. Saudara dan saya harus tetap berjaga-jaga hati kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, peliharakan hati kita semua. Mari kita tundukkan kepala beberapa saat, kita berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, biarlah hati kami semua disiapkan seperti kata firman Tuhan menjadi, seperti kata firman-Mu, malam itu menjadi malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan berjaga-jaga bagi umat-Nya. Tuhan Yesus, Engkau dengan reputasi sepanjang masa di dalam firman Tuhan, You are our deliverer. Engkau adalah pembebas kami. Engkau lah yang menyelamatkan kami. Engkau lah yang menebus kami. Dan Tuhan, dalam situasi yang paling rumit pun, Engkau akan menyuruh kami untuk menjadi orang-orang yang membebaskan orang lain juga dari rasa takut, dari keterikatan dan sebagainya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, peliharakan di dalam batin hati kami pikiran yang juga Engkau tanamkan di dalam hati orang Israel sehingga mereka memperingati Paskah dengan cara yang unik sekali, yang mengingat perbuatan Tuhan pada malam itu. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa supaya hati kami tidak terpaut dan terikat kepada dunia ini, tetapi biarlah Tuhan, pengharapan kami adalah waktu ketika Kristus datang kembali. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus di tempat masing-masing secara online. Dan marilah kita ambil waktu beberapa saat untuk persiapan dan kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, akan tersedia di depan kami unsur-unsur perjamuan kudus dan kami berdoa supaya Engkau menyiapkan hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, jikalau kita semua sudah siap untuk melaksanakan perjamuan kudus, marilah saya minta saudara-saudara di rumah masing-masing berdiri bersama-sama dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Peganglah kepingan atau potongan biskuit atau roti di tangan saudara-saudara, angkatlah sedikit lebih tinggi dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat untuk bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita. Haleluya. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau sampai detik ini masih memelihara kami. Sekali lagi Tuhan, perlindungan, penjagaan-Mu turun di atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Dengan demikian kita sudah bisa menyelesaikan perjamuan kudus ini untuk setiap kita di rumah masing-masing. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.